Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa akrimna binuril fahmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin yasirun alaik. Hadirin sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja, puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya. Jazakallahu khair. Yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang besok di yaumul qiyamah mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masih di surat An-Nasr. Kemarin baru di muqaddimahnya. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا Yadkhulu, dalnya harus mantul karena dia qalqalah sughra. Lalu setelah itu huruf kha, yadkhu, bukan yadhu, tapi yadkhu, bukan juga yadhu, tapi yade, dalnya mantul. Kita ulang. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Kita sampaikan kemarin bahwa mayoritas ahli tafsir mengatakan surat ini masuk Madaniyah. Apa Madaniyah itu? Madaniyah itu artinya diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Ya. Bahkan lebih spesifik lagi di Bani Israel. Maka kata Rasulullah, saya sudah 20 tahun. Fa'ana atau wa'ana mayyitun fi hadhihi sanah. Maka saya akan meninggal tahun ini. Karena Nabi Isa 40 tahun, maka Rasulullah 20 tahun. Berarti Nabi Musa alaihissalam, sebelum Nabi Isa alaihissalam 80 tahun. Gitu. Terus tarik, dikalikan 2 kali lipat. Maka Nabi Nuh alaihissalam itu 950 tahun, Pak. Masya Allah. Berarti Nabi Syed 2 kali lipat. Nabi Adam alaihissalam 2 kali lipat. Oh, umurnya panjang-panjang dulu, Pak. Sudah fisiknya besar, umurnya panjang. Nabi Adam alaihissalam kata Rasulullah itu situna dzira'an, 60 hasta. 60 hasta itu, satu hasta itu ya
hampir setengah meter lah. Ya kalau kita ambil setengah meter, dulu kan ngitung itu pakai dekap pakai siku gitu ya. Ini 1 hasta 2 hasta gitu. Waktu itu belum ada meter. Ya ukuran tangan orang dewasa laki-laki orang Arab hampir setengah meter. Jadi kalau 60 hasta dibagi 2 saja 30 meter tingginya Nabi Adam alaihissalam tuh. 30 meter. Masjid kita ini 8 paling ya, berapa? 8 meter. Ya sekitar itulah ya. Kalaupun ini 10 meter 3 kali tinggi masjid kita itu Nabi Adam alaihissalam. Tinggi besar. Maka kalau ada yang pernah umrah atau haji itu di Jeddah itu ada sebuah makam. Meskipun ahli sejarah banyak yang meragukan ini, karena tidak ada nabi dan rasul ataupun istri-istrinya yang bisa dipastikan di mana makamnya kecuali baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tapi diyakini sebagian ahli sejarah itu makamnya ibunda Siti Hawa di Jeddah itu. Maka disebut dengan kotanya Jeddah karena diambil dari kata Jeddah artinya nenek. Oh itu makamnya panjang itu, hampir 30 meter. Badannya tinggi besar, umurnya juga panjang. Umurnya juga lama. Kita posturnya pendek-pendek, ada yang 2 meter mah jarang kali ya, 1,5 meter. Bahkan banyak yang semampai, semeter pun tak sampai. Ya usianya pun ya pendek-pendek juga. Postur tubuhnya pendek ya usianya juga nggak jauh beda. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan para nabi dan rasul itu diutus setengah dari masa kenabian sebelumnya. Baik, ini kita sampaikan kemarin. Ibnu Abbas mengatakan bahwa surat ini da'in minallah, merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, wa wada'un minad dunya, dan merupakan perpisahan terhadap dunia. Kalau Qatadah mengatakan 2 tahun setelah turun surat ini meninggal Rasulullah. Jadi pas di 13 tahun di Mekah, lalu 7 tahun di Madinah, 20 tahun. Setelah itu 2 tahun beberapa bulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Nah ini turun menjelang akhir ajal beliau. Makanya Ibnu Abbas itu pernah dimasukkan oleh Umar bin Khattab. Jadi Ibnu Abbas pernah diundang oleh Umar bin Khattab ketika beliau menjadi Amirul Mukminin di sebuah rapat penting yang dihadiri oleh sahabat-sahabat besar. Di sahabat itu terbagi 2, ada sahabat besar, ada sahabat kecil. Kibarus sahabah dan sigharus sahabah. Siapa kibarus sahabah ini? Kibarus sahabah ini adalah mereka-mereka yang memang secara usia pertama sudah sepuh atau sudah lebih lama hidup bersama Rasulullah. Atau lama mendampingi Rasulullah SAW, itu disebut dengan kibarus sahabah. Yang kedua sigharus sahabah ini artinya durasi ketemu Rasulullahnya sebentar, baik faktor usia ataupun faktor tempat, karena tinggalnya jauh, tidak bersama Rasulullah, sebentar doang, itu sigharus sahabah. Atau memang Rasul hidup masih kecil. Nah di antaranya adalah Abdullah bin Abbas. Rasul meninggal itu usia beliau kayaknya belum genap 10 tahun. Masih bocah lah ya, masih anak-anak. Ketika Umar bin Khattab menjadi pemimpin, ini rapat penting dihadiri oleh syuyukh, syekh kabir, sepuh, udah jenggot tebal, lebat dan sudah putih. Orang-orang bijak semua. Tiba-tiba nongol satu anak muda, yaitu Abdullah bin Abbas, duduk. Pada protes semua, Umar, apa-apaan ini? Mentang-mentang dia keluarga Rasulullah, kau masukkan ke dalam rapat yang isinya orang-orang penting semua. Ini anak kemarin sore. Kami juga punya anak-anak seusia dia. Apa kita bawa juga ke sini anak-anak kami nih? Kata Umar bin Khattab, Ibnu Abbas ini bocah memang dia. Tapi wawasannya, pengetahuannya boleh jadi melampaui kita yang sudah sepuh. Wah, luar biasa. Lalu kata Umar bin Khattab, coba saya mau tes. Lalu Umar bin Khattab membacakan surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath sampai selesai. Ditanya satu-satu, Syekh, menurutmu apa makna kandungan dari surat ini? Sampaikan. Jadi Allah menjanjikan kemenangan buat Rasulullah. Dan janji Allah itu pasti.
Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kemenangan-kemenangan dalam kehidupannya. Dan puncaknya adalah Fathu Mekah. Oke. Syekh, satunya lagi gimana menurutmu? Nggak jauh berbeda, rata-rata begitu. Semuanya ditanya. Sudah selesai? Oke. Kita mau dengar anak kemarin sore bagaimana dia melihat ayat ini. Begitu ditanya. Ibnu Abbas, bagaimana menurutmu tentang surat ini? Dia bilang, surat ini turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da'in minallah wa wada'un minad dunya. Ini adalah surat panggilan dari Allah untuk meninggalkan dunia. Berarti surat ini informasi Rasul bentar lagi meninggal. Luar biasa. Semua langsung terbelalak. Kok bisa begitu? Karena kata Allah, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan juga kemenangan. Wa ra'aitan nas, kau lihat manusia yadkhulunal fi dinillahi afwaja, masuk dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Terus tugas Rasul apa lagi? Sudah menang. Orang sudah berbondong-bondong masuk Islam. Tugas Rasul apa lagi? Selesai. Kalau sudah selesai ya udah pulang. Maka surat ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk pulang. Sekaligus perpisahan kepada dunia ini. Langsung semua terbengok. Iya juga ya, kita nggak kepikiran di situ ya. Subhanallah. Maka kata Umar bin Khattab, karena itulah saya memilih anak muda ini untuk ikut dalam rapat kita. Karena Rasul yang telah mendoakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan anak ini terhadap agama dan ajarkan kepadanya ta'wil. Ta'wil di sini maksudnya adalah tafsir Al-Qur'an. Baik, maka kita kutipkan ini. Ya. Bukan ramalan. Bukan. Takwil mimpi, takwil apa lagi? Takwil masa depan. Tolong dong takwil garis tangan saya ini kira-kira jadi orang sukses apa kagak nih? Nah, itu ramalan itu namanya kalau itu. Kali ini takwil maksudnya adalah tafsir. Itu gitu karenanya sebagian ulama menyamakan tafsir ya takwil ya tafsir. Meskipun ada sebagian yang membedakan, tapi intinya atau pada dasarnya sama. Tafsir adalah takwil adalah tafsir. Pun terjemah adalah bagian dari tafsir. Baik. Ini kemarin kita sampaikan bahwa setelah turun surat An-Nasr ini itu menjadi doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di dalam salat ataupun di luar salat. Ya. Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya mengutip riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, "Ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mundu sejak unzilat alaihi hadhihi suratu, sejak diturunkannya surat ini yaitu surat An-Nasr, illa melainkan yaqulu mithlaha, beliau selalu membaca seperti surat ini, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ini dibaca oleh Rasulullah. Kapan ini dibacanya? Di dalam maupun di luar salat. Kalau salat maka dibaca ketika ruku dan juga sujud. Jadi bacaan ruku Rasul sallallahu alaihi wasallam di 2 tahun terakhir dalam hayat beliau itu selalu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Beliau tidak membaca subhana rabbiyal azim. Begitu pula ketika sujud. Ketika sujud itu Rasul yang membaca ini, tidak membaca subhana rabbiyal a'la. Tidak membaca subhana rabbiyal a'la. Jadi subhana rabbiyal a'la dan subhana rabbiyal azim dibaca itu sebelum 2 tahun terakhir dari sejak perintah salat diturunkan. Kalau kita ambil pendapat yang mengatakan 2 tahun sebelum hijrah peristiwa Isra Mi'raj, berarti sejak 2 tahun sebelum hijrah plus 8 tahun setelah hijrah, berarti 10 tahun. Ya. 10 tahun Rasulullah salat ketika ruku itu membaca subhana rabbiyal azim dan ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la. Baru di tahun ke-8, 9 dan ke-10 atau menjelang 2 tahun menjelang akhir hayat beliau, kata Aisyah ini yang dibaca. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Terus kita yang baca yang mana? Boleh dua-duanya. Boleh subhana rabbiyal azimi boleh. Subhana rabbil a'la boleh, kemudian subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli juga boleh.
Tinggal pilih saja yang mana. Cuma kita tahu kenapa Rasulullah membaca ini, karena beliau merasa sebentar lagi ajalnya akan meninggal. Makanya dibaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Apa isinya nih? Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah Tuhan kami, dan dengan memujimu ya Allah ampuni aku. Karena sebentar lagi mau meninggal, maka Rasulullah banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Itu aja isinya. Jadi kalau kira-kira saya kayaknya udah bentar lagi Ustadz, berarti apa yang saya baca? Ah, ini ketika ruku dan sujudnya. Tapi kalau saya masih muda Ustadz, seger, masih lama, ya udah subhanarabbil azimi, subhanarabbil a'la. Atau saya masih muda Ustadz, tapi udah banyak dosa ini rasanya. Ya udah, baca juga ini. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk ke ayat pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila jaa telah datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan juga kemenangan. Mayoritas ahli tafsir menafsirkan al-fath ini adalah Fatu Mekkah. Ya. Karena setelah Fatu Mekkah itu rasa-rasanya tidak ada kekuatan yang besar yang menjadi rintangan untuk umat Islam menebarkan dakwah. Karena halangan dan rintangan terbesar itu adalah Mekah. Ya. Mekah ini tempat di mana Rasulullah dilahirkan. Tapi di situ pula Rasulullah diusir. Sehingga tantangan paling berat dakwah itu di Mekah sebetulnya. Rasulullah memohon kepada Allah supaya kiblat itu menghadap ke Ka'bah, Mekah. Sementara penghuninya tidak beriman. Penghuninya musyrik. Oh, itu jadi tantangan berat. Orang-orang munafik, orang-orang Yahudi di Madinah itu menghina dan meledek. Kamu diusir, bahkan mau dibunuh dari Mekah. Penduduknya mayoritasnya adalah musyrik, tapi sholat menghadapnya ke Mekah, ke tempat di mana orang musyrik berada di sana. Bahkan sebelum Fatu Mekah itu Ka'bah itu isinya berhala-berhala aja tuh. Yang paling gede Hubal namanya. Lalu ada Lata, Manat, Uzza. Itu isinya berhala-berhala aja. Kamu menghadap Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itulah kiblatnya para nabi dan rasul. Disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam, disitulah Nabi Ishak, Nabi Ismail dulu menghadap. Semuanya itu kata orang Yahudi. Maka berat. Nah begitu kota Mekah dikuasai, Fatu Mekah ini, berhala-berhala semua dihancurkan, lalu semua orang masuk Islam. Sudah musuh-musuh yang ada di luar itu semua pada keok. Mekah sudah dikuasai. Karena mohon maaf, Mekah ini nanti kita akan bahas di surat Al-Quraisy. Mekah ini sentra yang menjadi patokan untuk masyarakat Arab. Orang Arab ini, apapun sukunya, dimanapun mereka tinggal, tapi kalau sama suku Quraisy itu hormat luar biasa. Kepada Ka'bah itu segannya luar biasa. Itu diantara tafsir alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang memberikan makan kepada kalian ketika lapar dan memberikan rasa aman. Di antara tafsir, apa maksud rasa aman ini? Jadi orang-orang Arab itu kan mereka pekerjaannya bisnis, Pak, jualan, dagang. Karena kalau bercocok tanam nggak akan tumbuh di padang pasir. Apa yang bisa ditanam? Nggak bisa. Apa yang mereka lakukan untuk menghasilkan pendapatan itu? Yaitu mereka bisnis dagang. Kemana mereka berjualan? Itu mereka ke Yaman dan juga ke Syam mayoritasnya. Kadang juga ada ke Eropa, kadang juga ke wilayah yang lain. Bahkan ada yang mengatakan udah sampai juga ke Indonesia. Ya. Mereka tuh berbisnis, biasa jalan ke sana kemari. Dulu itu kan kendaraan belum ada bus, apalagi pesawat ya. Mereka naik apa untuk perjalanan jauh itu, lintas negara itu? Itu naik kendaraannya cuma unta dan kuda. Ya. Sementara uang zaman itu emas. Kalau sekarang kan ATM. Dibegal tengah jalan, ATM diambil, tinggal blokir, kelar urusan. Zaman dulu Pak, emas diambil. Jadi terjadi di tengah perjalanan itu apa istilahnya? Kalau perompak di laut, kalau perampok lah ya, begal, perampok dan semacamnya. Jadi biasa itu, di tengah jalan dicegat, diambil harta itu, semuanya diambil. Tapi masyarakat Quraisy, mereka itu aman Pak, begal aja nggak berani. Jadi saking hormat kepada Ka'bah, maling, perampok, itu nggak berani ngerampok para pedagang yang datang dari suku Quraisy. Nggak berani mereka. Luar biasa.
Karena mereka meyakini mereka-mereka yang tinggal di dekat Ka'bah itu dilindungi oleh Tuhan penjaga Ka'bah. Jangankan kita perampok, Abraha aja habis dimakan oleh burung-burung atau dilempari oleh burung-burung dengan batu-batu kerikil yang memakan mereka seperti dimakan ulat. Jadi nggak ada yang berani itu. Itu dahsyat tuh, luar biasa. Maka kalau suku Quraisy sudah masuk Islam, sudah bertekuk lutut di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka suku-suku kabilah yang di mana-mana itu, di Syam, yang ada di Yaman, ada di Bahrain kalau sekarang itu ya, itu semuanya sudah langsung udah nggak berani macam-macam. Maka setelah Fatu Mekkah itu berbondong-bondong orang dari Yaman masuk Islam, berbondong-bondong. Di antara tafsir wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, itu mayoritas atau sebagian besar ahli tafsir maksudnya adalah suku Yaman atau bangsa Yaman, mereka datang berbondong-bondong, kami masuk Islam. Luar biasa. Itu tonggak kemenangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau sudah Mekah dikuasai, oh udah aman. Ini yang dimaksud dengan idza jaa nasrullah wal fath. Baik. Tapi Allah pastikan kalian menang itu karena nasrullah, pertolongan Allah. Bukan semata-mata karena hasil jerih payahnya. Bukan semata-mata karena memang sudah hebat. Oh, kami tentaranya sudah terlatih. Persenjataan lengkap. Persiapan matang. Strategi dan rencana sudah disusun sedemikian dahsyat. Maka pasti menang. Oh, enggak. Sama sekali bukan itu. Kemenangan nasrullah. Nasrullah itu kata majmuk dalam bahasa Arab namanya idhofah. Mudhof, mudhofin ilaih. Dua kata yang bergabung menjadi satu, dua kata atau lebih ya, tapi di sini dua ya. Dua kata yang bergabung menjadi satu dan memiliki makna baru. Dalam bahasa Arab, model begini itu maknanya tiga. Jadi bisa bermakna fi, artinya di, bisa bermakna min, dari, dan bisa bermakna li, milik. Jadi gabungan dua kata ini. Misalnya Baitullah, bait, rumah, Allah, Allah. Kalau digabung menjadi satu, Baitullah artinya Ka'bah atau masjid minimal. Apa arti Baitullah? Rumah Allah itu rumah milik Allah. Baitun lillah. Bukan rumah dari Allah, tapi rumah milik Allah, Baitullah. Kalau ashabul jannah, ashabu al jannah. Ashab penghuni al jannah surga. Apa artinya? Apakah penghuni milik surga atau penghuni dari surga? Atau penghuni di surga? Di penghuni di surga, makna fi. Tapi kalau nasrullah ini berarti ada makna min, bukan fi, bukan li. Tidak kita terjemah nasrullah pertolongan Allah, pertolongan milik Allah, pertolongan di Allah atau pertolongan dari Allah. Pasti kita bilangnya pertolongan dari Allah. Maka nasrullah pertolongan dari Allah. Apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan. Dan urutannya pertolongan dulu baru kemenangan. Ini menunjukkan semua kemenangan yang kita dapat karena pertolongan Allah. Bukan karena hasil jerih payah kita. Karenanya ada peperangan yang sudah disusun dengan sangat matang rencana strategisnya. Tapi ternyata kalah, yaitu perang Uhud. Perang Uhud sudah sangat matang disusun oleh Rasulullah. Meskipun tentara umat Islam itu kalah banyak dibandingkan dengan tentara kaum kafir Quraisy. Tapi awalnya mau menang gitu ya. Karena Rasulullah SAW menempatkan sekitar 60 atau 70 para pemanah di atas Jabal Rumat. Lalu sisanya pasukan itu berperang di tengah-tengah. Di medan perang. Kaum kafir Quraisy kocar kacir. Padahal Rasul sudah berpesan. Kalau tidak salah Abdullah bin Zubair kalau tidak salah sebagai komandan pemanah itu. Pokoknya apapun yang terjadi, kalian para pemanah jangan ada yang turun ke bawah. Diam. Mau kita menang kek, mau kita kalah kek, kalian tetap jaga di bukit ini, melemparkan panah kepada kaum kafir Quraisy. Siap? Oh, siap semuanya. Nah, begitu dilihat udah menang nih umat Islam. Akhirnya mereka tergoda. Kita ikut turun yuk. Jangan, kata Rasulullah, jangan. Nanti kalau kita nggak turun, kita nggak kebagian harta rampasan perang. Nanti kita nggak dapat apa-apa. Akhirnya pada turun. Begitu turun, Khalid bin Walid yang waktu itu masih belum masuk Islam, melihat, oh ternyata inti kekuatan umat Islam di sini dia. Sedikit pasukannya tapi strateginya mantap, kita kalah. Maka Khalid bin Walid yang sudah tadinya mau lari, muter balik,
Dia naik ke atas Jabal Rumat, menguasai bukit itu. Akhirnya umat Islam dikepung dari dua arah, dari Jabal Rumat dan dari sini. Sementara jumlahnya sedikit, akhirnya kalah. Disitulah tewasnya Hamzah bin Abdul Muttalib, Mus'ab bin Umair, dan juga sahabat-sahabat besar itu, termasuk Rasulullah terkena anak panah ya, sampai patah gigi beliau, terluka. Lalu akhirnya Allah berikan mukjizatnya, gunung atau Jabal Uhud itu kemudian bisa berbicara, halumma ilayya, kesini. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat yang tersisa terluka itu naik ke atas Jabal Uhud sampai ditopang gitu ya. Talha bin Ubaidillah itu menopang Rasulullah sampai tangannya itu sudah terluka, tetap menopang Rasulullah supaya bisa naik ke Jabal Uhud, sampai tangannya nggak bisa dipakai lagi Pak, rusak. Sampai Rasul mengatakan, kalau kalian ingin menyaksikan atau melihat syahid tapi masih hidup, itulah Talha bin Ubaidillah. Oh, luar biasa, terluka. Dan kalau ada yang pernah haji atau umrah, jadi waktu itu pernah ya, dan kita lihat kan Jabal Uhud itu kan botak Pak ya, nggak ada pohon, nggak ada rerumputan, ya betul-betul botak. Orang lari ke sana pasti kelihatan. Tapi mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala, begitu lari ke sana itu udah nggak bisa ngejar dan nggak bisa kelihatan. Subhanallah, itu dahsyat luar biasa. Kalah di situ. Padahal strateginya sudah matang, kalah. Karena ada kejadian sahabat ada yang turun saja selesai. Perang Hunain itu jumlahnya banyak. Sampai kata Allah, id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum minallahi syai'a. Para sahabat banyak yang berpikir, kemarin aja jumlah kita sedikit, menang lawan musuh yang banyak. Satu orang minimal bisa mengalahkan 3 orang. Kita bisa menang, apalagi sekarang jumlah kita banyak, pasti lebih menang gitu. Tapi ternyata kalah di perang Hunain. Menunjukkan bahwa kemenangan dari Allah, bukan dari kita. Strategi boleh matang, rencana boleh mantap, tapi kemenangan Allah yang atur. Betapa banyak kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah, kata Allah dalam surat Al-Baqarah itu ya. Betapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan musuh yang banyak, bukan karena strateginya, bukan karena kehebatannya, tapi karena izin Allah. Jadi kita bisa sukses, kita bisa menang, kita bisa berjaya. Jadi kalau Al-Fath ini kita maknakan lebih umum, bukan hanya perang, kesuksesan. Apapun bentuk kesuksesan kita, ya sukses bisnis, sukses dalam pekerjaan, sukses dalam rumah tangga, apapun kesuksesan kita, itu semua tidak pernah lepas dari nasrullah, pertolongan Allah. Dari pertolongan Allah, semua dari pertolongan Allah. Maka setiap kita butuh pertolongan Allah. Karena itu minta pertolongan Allah. Karena kita butuh pertolongan Allah. Gak ada yang kita sukses itu berkat skill dan kemampuan yang kita punya, itu gak ada. Itu semua dari Allah. Oh, saya bisa begini karena skill saya, Ustaz, karena saya ahli dalam bidang itu. Jutaan manusia juga ahli dalam bidang itu. Tapi apa semua dapat? Enggak. Enggak semua bisa dapat. Ya. Apakah semua? Kita buktinya nih bahwa semua itu dari Allah. Buktinya mungkin pernah saya sampaikan. Kita dulu punya cita-cita dan keinginan. Tapi kalau kita lihat hidup kita sekarang, seberapa besar dari kita yang hari ini hidupnya sesuai dengan yang kita cita-citakan dulu. Waktu kecil kan ditanya, kamu cita-citanya apa? Saya mau jadi dokter, saya mau jadi pilot, saya mau jadi presiden. Sekarang berapa banyak di antara kita yang betul hidupnya hari ini sesuai dengan yang kita cita-citakan dulu? Kebanyakan tersesat di jalan yang benar. Bahkan kuliahnya pun banyak yang gak nyambung. Ya, banyak sekali. Kata dosen saya waktu itu, hanya 20% sarjana yang mendapatkan pekerjaan sesuai dengan pendidikannya. Dan itu kebanyakan dokter, medis lah ya, itu kebanyakan. Jadi kalau sudah dapat gelar dokter dia, terus jualan cireng misalnya, itu kayaknya nyaris mustahil lah ya, nyaris mustahil. Tapi kalau sarjana agama, LC jualan cireng ada, sarjana ekonomi jualan cireng ada. Tapi kalau dokter kayaknya jarang sih itu, nggak ada. Tersesatnya dokter nggak sejauh itu tersesatnya. Jadi 20% itu dominasi mereka. Sisanya
Banyak yang tersesat. Ya. Ini menunjukkan kesuksesan Allah yang menentukan, bukan kita. Betapa banyak sarjana ekonomi, ahli dalam bidang ekonomi, tapi kehidupan ekonominya ya biasa-biasa aja. Sementara tidak terhitung orang yang nggak ahli dalam bidang ekonomi, dia bukan sarjana ekonomi. Bahkan sekolah cuma tamatan SD, SMP, SMA, nggak pernah kuliah dalam bidang ekonomi. Nggak ngerti dia ekonomi makro, mikro itu apa. Kalau makro ini tahu dia, nggak ngerti dia. Tapi kehidupan ekonominya, rumahnya mentereng, mobilnya mewah, istrinya pun setiap pojokan. Luar biasa. Ini menunjukkan kesuksesan itu adalah Allah yang kasih. Adapun tadi skill, kuliah segala macam, itu hanya bagian ikhtiar kita untuk memudahkan supaya pertolongan Allah datang gitu. Tapi itu bukan penentu kesuksesan kita. Maka semua kita butuh pertolongan Allah. Nah, pertolongan Allah itu merupakan sesuatu yang pasti. Ini kata Allah, "Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum." Kalau Allah sudah menolong kalian, nggak ada yang bisa mengalahkan. Wa in yakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Kalau kita sudah dikalahkan, sudah dihina, sudah diserang, kalau pekerjaannya mungkin sudah gagal proyeknya, tendernya yang sudah kita, ini pasti dapat nih. Pasti banget, pasti. Ternyata enggak gitu. Saya pernah menerjemah salah satu perusahaan ikut tender di sebuah instansi swasta lah ya. Tapi ininya proposalnya itu harus berbahasa Arab. Saya diminta terjemah. Ini yang itu bosnya itu, dia sudah yakin pasti menang. Sampai dia bilang, Ustadz nanti menemani jabatan manajer. Jangan ngaco aja Pak, saya kagak ngerti gitu-gituan. Enggak, Pak Ustadz menemani manajernya aja gitu. Tapi gajinya sama dengan manajer. Udah nggak usah ngomongin itu Pak, yang penting tendernya menang dulu. Udah pasti menang ini Ustadz. Saya sudah survei ke semuanya, bahkan saya sudah tanya sama yang nawarin tender itu, pokoknya pasti menang. Ini ibarat kata cuma sekedar syarat doang Ustadz katanya. Saya sudah terjemah. Saya terjemah. Ternyata begitu kita maju, ya, saya selain terjemah saya ngomong juga akhirnya kan. Kalah. Sampai geleng-geleng kepala itu pusing dikeliling sampai kok bisa kita kalah ini ya? Sampai dia tanya lagi sama ini ya, sama semuanya. Saya juga nggak tahu tuh kenapa tiba-tiba nggak jadi, bukan sampainya diambil tapi perusahaan yang lain karena bla 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 segala macam. Saya bilang itulah Pak, kita ini kewajibannya cuma ikhtiar. Adapun kemenangan, kesuksesan, semua itu di tangan Allah. Biar kata dalam setup kita, planning kita, rencana kita, itu sudah di atas kertas 100%, bahkan mungkin 1000%. Kalau kata Allah enggak. Bisa saja karena hal yang sangat sepele. Begitu ditelisik-telisik, tanya, rupanya bosnya itu yang mau tender itu baru diganti dengan yang baru, yang nggak kenal sama kolega-kolega baru, dia nggak kenal itu yang bikin kalah ternyata katanya. Ya itulah, kita itu butuh pertolongan Allah. Jadi Allah itu harus dilibatkan dalam semua aktivitas kita. Maka wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Karena hanya Allah yang bisa memberi. Kalau Allah sudah mau, nggak ada yang bisa nolak. Kalau Allah nggak mau, nggak ada yang bisa memaksa, nggak bisa. Biar kata seluruh dunia ini pengennya A, kalau kata Allah B itu jadinya, nggak bakal bisa itu. Biar kata semua orang menolak si B, kalau kata Allah jadi dia, nggak ada yang bisa. Nah, Allah itu pasti menolong hambanya. Ustaz, saya sudah minta pertolongan Allah, sudah mohon tolong Allah, kok nggak dikasih-kasih? Katanya Allah pasti menolong hambanya. Pertolongan Allah itu pasti datang, tapi tidak dalam kalkulasi kita. Maka jangan pernah memaksa Allah. Ya Allah, aku sudah ikhtiar, aku sudah usaha, aku sudah tahajud, mana nih ya Allah? Kau ada apa enggak sih? Auzubillah min dzalik. Wah, itu udah ngeri kalau udah begitu. Saya pernah ketemu orang gitu, dia doanya begitu Pak. Ya Allah, jika engkau memang ada,
berikan ini kepada saya sekarang. Waktu itu kalau tidak salah ini beasiswa ke Eropa. Jadi ada peluang beasiswa ke Eropa. Nah, beliau ingin mengambil itu, sudah ikut tes, prosedur segala macam, sudahlah ikhtiarnya sudah. Tinggal doanya. Doanya tapi begitu maksa. Ya Allah, kalau memang kau ada, berikan saya beasiswa ini, biar saya menang, dapat gitu. Karena dari se-Indonesia itu cuma 2 yang diambil. Beasiswa S2. Ke Belanda atau kemana saya lupa waktu itu ya. Cuma 2 se-Indonesia. Nah, dia sangat ingin berangkat ke sana itu. Dan subhanallah Pak, berangkat dapat. Wow, senang, bersyukur luar biasa. Ya Allah, engkau memang ada. Ya memang ada lah. Allah masa nggak ada. Berangkat dia, berangkat. Kalau beasiswa di Timur Tengah atau beasiswa di Eropa maupun di Timur Tengah kan biasa gitu. Terutama yang S2 ya. Kalau S1 sih enggak. S2 dan S3 biasanya gitu. Kita kuliah, yang penting tidak ada mata kuliah yang gagal aja. Itu lanjut. Tapi kalau satu saja gagal dipulangin kan. Setahun beliau itu di Belanda belajar aktivitas segala macam. Begitu ujian gagal. 3 atau 4 mata kuliah gagal, pulang. Ya Allah, engkau memang ada. Tapi kau mempermainkan aku katanya. Diberikan beasiswa sampai ke Eropa dipulangin. Saya bilang, sampean doanya sih ngancem. Allah nggak bisa diancem. Jadi nggak boleh doa-doa mengancam itu. Ya, karena Allah tak bisa didikte. Dan tak boleh kita mendikte Allah. Itu nggak punya akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa itu pasrah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon kepadamu, aku meminta bantuanmu ya Allah. Adapun kapan dibelanya kita, kapan dibantunya, kapan dikasihnya, dalam bentuk apa dikasihnya, nggak boleh protes. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Nah, maka Allah memberikan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Karena seringkali keinginan kita itu sebetulnya nggak baik buat kita. Maka Allah memberikan kepada kita yang terbaik. Bisa di dunia, bisa di akhirat dikasihnya. Bisa di dunia, tapi dengan jangka waktu yang lama. Saya punya nenek dulu, dari bapak, punya anak 7. Itu disekolahin ke pesantren, 1 pun gak ada yang beres. Termasuk bapak saya almarhum. Bapak saya dimasukin pesantren, dapat sebulan Pak. Habis itu dah, gak pernah mau lagi pesantren. Akhirnya saya masuk pesantren, alhamdulillah selesai. Tapi itu beliau, itu nenek saya itu ikut, kalau ada majelis taklim pengajian dimanapun hadir. Meskipun nggak ngerti, orang nggak sekolah, nggak ngerti. Tapi ikut aja ngaji, kemana yang ngaji? Ditanya, Nek kenapa sih rajin banget ikut ngaji? Kata Pak Kiai, kalau kita ngaji, itu didatengin malaikat. Jadi kalau kita ngaji terus doa di tempat pengajian itu diijabah oleh Allah, karena di situ ada malaikat yang ikut mengaminkan. Terus ya udah gue mah doa aja di situ. Kalau kiai ngomong nggak ngerti gue mah doa doa. Mau ngomong apa kiai bodo amat dah. Yang penting doa di majelis taklim katanya. Luar biasa. Apa yang diminta Nek? Sederhana sekali. Gue pengen banget punya anak ustad, pengen banget punya anak kiai, dan tidak ada satupun jadi ustad. 7 anaknya, 1 pun nggak ada. Sampai beliau meninggal saya masih kelas 2 SMA. Belum ada satu pun yang jadi ustad. Ternyata beliau sudah meninggal, sekarang cucu-cucunya semuanya jadi ustad. Semuanya jadi, yang perempuan jadi ustazah, jadi yang laki-laki pada ustad. Dari 7 itu, masing-masing anak itu punya anak, semua jadi. Minimal ada 1. Subhanallah. Beliaunya sudah meninggal. Jadi tidak ada doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak dikabulkan. Cuma masalahnya kapan dikabulkannya, bagaimana bentuk pengabulannya, itu yang kita tidak tahu dan tidak sabar gitu. Kita pengennya minta aja dikasih A, dan kalau bisa besok langsung dikasih. Nggak pakai lama. Nah, itu yang seringkali membuat manusia berhenti berdoa. Kenapa berhenti berdoa? Karena merasa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal pasti. Ya. Wa'dallah, itu janji Allah. Binasrillahi man yansuru man yasha. Dengan pertolongan Allah, Allah pasti menolong siapapun yang Allah kehendaki, karena Allah Maha perkasa lagi Maha penyayang. Wa'dallah, itu janji Allah. La yukhlifullahu wa'dah. Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya.
Walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia nggak ngerti. Gitu. Karena doanya pengennya langsung kontan, minta sekarang dikasih besok. Nah, itu yang bahaya. Baik, pertanyaannya siapa yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah? Yang pertama, kalau kita buka Al-Quran, yang pasti dapat pertolongan Allah adalah para rasul dan orang yang beriman dalam surat Ghafir. Ghafir ini kalau di kita sering disebut surat Al-Mu'min ya. Kadang saya nyampein ke jamaah, surat Ghafir. Ustadz ini ngarang Quran atau bagaimana? Oh, ngarang Quran sih. Saya cari di Al-Quran nggak ada surat Ghafir, Ustadz. Ini surat apaan ini? Oh iya, Ghafir itu surat Al-Mu'min. Oh iya, kalau Al-Mu'min ada. Itu ada orang begitu terburu-buru dia. Ada satu surat yang dihilangkan dalam Al-Quran. Surat apa itu? Surat Al-Mu'min. Udah nggak ada katanya. Ternyata di situ tulisnya Ghafir. Ya itu sama juga saya bilang. Eta-eta kene. Kata Allah dalam surat Ghafir ayat 51, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad." Sesungguhnya kami itu, la itu dalam bahasa Arab kalau dia masuk ke kata kerja itu artinya taukid. Bermakna sungguh, pasti, benar-benar. Kalau istilah anak sekarang itu swear, kewer-kewer. Jadi sungguh, pasti, benar-benar kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Berarti rasul dan orang beriman itu pasti ditolong. Bentuknya pakai taukid di sini. 2. Inna sesungguhnya dan ada huruf lamut taukid. Jadi huruf penguatnya 2. Ya. Itu menunjukkan sesuatu itu atau pertolongan itu benar-benar pasti akan terjadi. Untuk siapa? Rasul dan orang beriman. Kalau Rasul sudah pada meninggal, oke lah Rasul. Beriman, kalau kita beriman pasti ditolong oleh Allah. Di mana ditolongnya? 2. Fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Di dunia dan di akhirat. Jadi nggak mungkin mukmin ditolongnya cuma di akhirat, enggak. Di dunia dan akhirat kata Allah. Jadi kalau kita beriman itu pasti ditolong di dunia ini. Pasti ditolong. Ya Allah Ustaz, masalah saya berat banget, masalah saya sulit banget. Jadilah kita orang beriman. Kalau jadi orang beriman, itu ditolong oleh Allah. Saya nggak tahu saya beriman apa enggak. Lakukan standar-standar di mana kita bisa masuk kategori beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana. Orang beriman itu kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Dibacakan ayat Al-Quran nambah imannya. Aduh Ustaz, saya mah jauh. Disebut nama Allah berkali-kali juga kagak bergetar ini. Dibaca ayat berkali-kali juga kagak nambah iman. Belum, jauh. Maka cari yang lain. Alladzina yuqimunas shalah, yang mendirikan salat. Salat tanda orang beriman. Kata Rasulullah, "Idza ra'aitar rajula ya'tadul masjid, fashhadu lahu bil iman." Meskipun hadis ini dhaif, kata Syekh Albani, tapi hadis ini kuat. Matannya itu didukung oleh ayat innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Kata Allah, orang-orang yang meramaikan masjid itu adalah orang beriman. Hadis tadi kata Rasulullah, kalau kau lihat orang mondar-mandir ke masjid, bukan nyolong trombol ini ya. Maksudnya sholat. Mondar-mandir ke masjid tapi mau nyolong trombol itu enggak. Kalau kau lihat orang ya'tadul masjid, terbiasa ke masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikan orang itu adalah orang beriman. Nah, jadi kita rajin ke masjid, tanda kita beriman, dan dengan itu mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum pertolongan itu diberikan besok di yaumul qiyamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang mulia ini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjut lagi insyaallah. Nah, tidak ada tanya jawab ya. Sudah masuk waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah selalu jadikan kita sebagai orang-orang beriman dan diberikan kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan sehingga tidak ada kesulitan dalam kehidupan kita ini kecuali Allah selalu berikan kemudahan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.